Siapa Gubernur Bank Indonesia definitif setelah Peri Warjio mengundurkan diri dari posisi Gubernur Bank Sentral? Diam-diam, hari Sabtu 25 Juli 2026, Peri Warjio menulis surat pengunduran dirinya dari jabatan Gubernur Bank Indonesia yang sudah diembannya selama 8 tahun. Publik jelas terkejut oleh berita itu. Dan hari ini, Senin pagi 27 Juli 2026, surat pengunduran diri Peri Warjio dibacakan dan pengganti sementara diumumkan. Ini penting agar tidak terjadi kevakuman. Tetapi belum ada Gubernur Bank Indonesia definitif. Pada keputusan yang dibacakan oleh Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek Prasetyo Hadi, Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti ditetapkan sebagai pejabat gubernur sementara, jadi PJS, berdasarkan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Merespons pengunduran diri Peri Warjio, rupiah kembali melemah. Rupiah yang sebelumnya sudah di bawah 18.000 per dolar Amerika, hari ini sudah melewati 18.000. Dan sore tadi berada di posisi 18.016 per dolar. Dan indeks harga saham gabung sempat hijau, tetapi kemudian merah dan turun cukup banyak, sekian belas poin, tetapi sore tadi ditutup pada level 6.185, turun 10,65 poin atau 0,17%. Kita berharap respons pasar akan kembali positif pada hari yang akan datang. Dan itu, respons positif itu sangat tergantung pada figur baru Gubernur Bank Indonesia yang akan dipilih oleh DPR. Figur Gubernur Bank Indonesia mestinya bukan politisi. Nah, ini pandangan pasar ya. Melainkan 100% profesional independen yang punya rekam jejak positif di bidangnya dan mampu bekerja sama dengan pemerintah sambil menjaga independensinya. Destri Damayanti, pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia, menegaskan bahwa seluruh tugas dan kewenangan Bank Sentral tetap berjalan normal dalam kepemimpinan yang kolektif kolegial. Bank Indonesia tetap menjalankan mandat untuk mencapai dan memelihara stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga stabilitas sistem pembayaran, serta turut memelihara stabilitas sistem keuangan untuk mendukung laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dan kita tahu Presiden Prabowo Subianto mencanangkan agar laju pertumbuhan ekonomi naik perlahan hingga mencapai 8% tahun 2029. Dan pada Q1 2026, laju pertumbuhan ekonomi kita 5,61%. Ini harus naik perlahan, harus segera meninggalkan level 5% yang sudah bertahan 15 tahun terakhir. Dalam menjalankan mandat tersebut, BI menyatakan akan terus menjunjung tata kelola yang baik, bekerja profesional, serta memperkuat sinergi dan koordinasi dengan pemerintah. Kalangan dunia usaha berharap koordinasi antara Bank Indonesia dan pemerintah, khususnya dengan Kementerian Keuangan sebagai otoritas fiskal, semakin baik, semakin kuat setelah Peri Warjio mengundurkan diri. Dan Pak Peri mengundurkan diri, dinyatakan dalam suratnya, mengundurkan diri secara sukarela dengan alasan pribadi. Harapan pelaku usaha muncul di tengah proses transisi kepemimpinan Bank Sentral yang dinilai menjadi momentum untuk memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal guna menjaga stabilitas sekaligus mendorong laju pertumbuhan ekonomi inklusif menuju 8%. Kalangan pelaku usaha menilai pergantian kepemimpinan Bank Sentral menjadi momentum, kesempatan untuk membangun koordinasi yang lebih baik, lebih efektif antara otoritas moneter dan otoritas fiskal. Stabilitas ekonomi nasional tidak dapat hanya ditopang oleh kebijakan Bank Indonesia, tetapi juga memerlukan dukungan kebijakan fiskal yang konsisten. Diharapkan koordinasi BI dan Kementerian Keuangan semakin intensif sehingga kebijakan moneter dan fiskal saling memperkuat. Dan bukan rahasia lagi, umum tahu bahwa hubungan antara otoritas fiskal
dan otonomi moneter kurang baik. Dan ini momentum agar ke depan hubungan antara dua otoritas ini benar-benar lebih baik, saling bekerja sama, boleh saling mengkritik, tetapi tidak boleh terbuka kepada umum. Dan mereka memastikan koordinasi dengan baik, apalagi Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan bersama OJK dan LPS ada dalam satu wadah, namanya KKSK. Nah, bagaimana koordinasi yang baik? Nah, kita melihat bahwa dari sisi pemerintah, pengendalian inflasi dilakukan dengan baik, dengan memprioritas agar inflasi berada pada kisaran 3-3,5%. Sedangkan Bank Indonesia diharapkan mampu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah tanpa harus terus-menerus mengandalkan kenaikan suku bunga acuan. Dalam jangka pendek, dunia usaha berharap agar Bank Indonesia dapat mengembalikan nilai tukar rupiah secara bertahap menuju kisaran 16.500 per dolar Amerika sebagaimana asumsi APBN 2026. Stabilitas nilai tukar dinilai penting untuk menciptakan kepastian usaha, menekan biaya impor bahan baku, serta meningkatkan kepercayaan investor. Pelaku usaha juga mengingatkan bahwa kenaikan BI rate sebaiknya tidak menjadi satu-satunya instrumen dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. BI masih memiliki berbagai instrumen kebijakan moneter lain seperti operasi moneter, pengelolaan likuiditas, intervensi di pasar valuta asing, pendalaman pasar keuangan, hingga penguatan instrumen makroprudensial. Penggunaan bauran kebijakan yang lebih optimal diharapkan mampu menjaga stabilitas nilai tukar tanpa memberikan tekanan berlebihan terhadap biaya pinjaman dunia usaha. Kita tahu bahwa suku bunga naik, pelaku usaha akan susah berkembang dan UMKM susah bangkit. Bagi sektor real, suku bunga yang terlalu tinggi berpotensi meningkatkan biaya modal, memperlambat investasi, mengurangi ekspansi usaha, serta menekan pencipta lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, tantangan bagi Gubernur BI yang akan datang adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas rupiah dan kebutuhan pertumbuhan ekonomi. Koordinasi yang lebih erat tidak boleh dimaknai sebagai pengurangan independensi Bank Indonesia. Independensi BI tetap merupakan prinsip fundamental yang dijamin undang-undang. Kita tahu bahwa independensi BI diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang BI yang menegaskan bahwa Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah maupun pihak lain dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Ketentuan itu diperkuat oleh pasal 9 yang mewajibkan BI menolak setiap bentuk intervensi, menolak semua bentuk intervensi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan mandatnya. Namun, sejak berlakunya Undang-Undang P2SK, mandat Bank Indonesia tidak lagi semata-mata berfokus pada stabilitas moneter. Nah, ada tugas lain. Pada pasal 7 Undang-Undang BI, ditegaskan bahwa tujuan BI mencakup juga stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi di sini bukan hanya menjaga rupiah, tetapi juga mendukung laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Mempertimbangkan kebijakan umum perekonomian pemerintah. Jadi mengikuti kebijakan pemerintah dan memberi dukungan yang penting tanpa mengurangi independensi. Ketentuan itu memperlihatkan bahwa stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi bukanlah dua tujuan yang saling bertentangan, melainkan saling menopang. Inflasi yang rendah, nilai tukar yang stabil, serta pembayaran yang efisien dan sistem keuangan yang sehat merupakan fondasi bagi meningkatnya investasi, konsumsi, produktivitas, serta penciptaan lapangan pekerjaan. Karena itu, hubungan antara Bank Indonesia dan pemerintah mestinya dibangun berdasarkan prinsip koordinasi, bukan subordinasi. Bukan saling menguasai. BI tetap memiliki kewenangan penuh dalam menentukan kebijakan moneter sesuai dengan mandat undang-undang, namun dalam proses perumusannya dapat mempertimbangkan arah kebijakan ekonomi nasional agar tercipta sinergi yang optimal. Dengan demikian, BI diharapkan mampu menjalankan dua peran yang saling menguatkan,
yakni sebagai bank sentral yang independen dalam menjaga stabilitas makroekonomi, sekaligus sebagai institusi yang mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan. Independensi bukanlah berarti berjalan sendiri, melainkan memastikan bahwa setiap kebijakan moneter diambil secara profesional, kredibel, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang perekonomian Indonesia. Pertanyaan besar saat ini adalah bukan soal siapa yang akan menggantikan Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Sentral, melainkan siapa yang mampu mengemban amanat sebesar itu. Indonesia membutuhkan Gubernur Bank Indonesia yang profesional, independen, dan kredibel, tetapi sekaligus sosok yang mampu bekerja erat dengan pemerintah tanpa kehilangan independensi kelembagaan, menjaga stabilitas tanpa mematikan pertumbuhan, serta mengambil setiap keputusan semata-mata demi kepentingan jangka panjang perekonomian nasional, perekonomian Indonesia.